Malam selalu punya caranya sendiri untuk menguji manusia. Ada malam yang datang dengan kelembutan, seperti selimut tipis yang menenangkan hati yang letih. Ada pula malam yang terasa berat, pekat, dan menekan dada, membuat nafas terasa sesak meski udara begitu lapang. Bagi sebagian orang, malam hanyalah waktu istirahat setelah seharian bekerja. Namun bagi sebagian lain, ia adalah panggung tempat kehidupan lain dimulai. Raffi termasuk dalam kelompok kedua. Ia bukan pekerja kantoran, bukan pula pedagang yang harus menutup toko di penghujung hari. Raffi adalah seorang pengemudi ojek online, seseorang yang mengandalkan motor tua dan ponsel pintarnya untuk menyambung hidup. Baginya, malam bukanlah akhir, melainkan awal dari rangkaian perjalanan yang kadang terasa tanpa batas. Usianya belum genap 30. Tubuhnya kurus karena sering melupakan makan malam, hanya ditemani kopi sachet untuk mengusir kantuk. Sehari-hari, ia tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota, cukup untuk satu kasur tipis, kipas angin, dan gantungan baju seadanya. Hidupnya sederhana, dan ia berusaha menjalaninya dengan tabah. Setiap minggu, ia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk dikirimkan ke orang tuanya di kampung. Selebihnya, habis untuk bensin, cicilan motor, dan biaya kontrakan. Malam bagi Raffi selalu punya dua wajah. Di satu sisi, ia adalah kawan. Jalanan lengang, udara lebih sejuk, dan pendapatan sering lebih besar karena orderan larut malam biasanya bernilai tinggi. Di sisi lain, malam juga bisa menjadi lawan. Sepi yang menakutkan, jalanan gelap yang terasa asing, dan cerita-cerita yang beredar di kalangan sesama pengemudi. Cerita tentang penumpang yang tak pernah benar-benar ada, alamat yang hilang di peta, dan perjalanan yang membawa mereka ke tempat-tempat yang bahkan tak tercatat di dunia nyata. Dulu Raffi menganggap cerita-cerita itu hanya bualan untuk mengusir kantuk, sekedar penghibur obrolan di warung kopi tempat para pengemudi sering berkumpul. Namun dalam hatinya ada ketakutan kecil yang ia simpan rapat-rapat. Sebab ia tahu, di dunia ini ada banyak hal yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Malam itu, udara terasa lebih dingin daripada biasanya. Raffi baru saja menyelesaikan sebuah perjalanan ke pusat kota. Ia sempat berniat langsung pulang, tetapi isi dompetnya yang menipis membuatnya ragu. Ia memutuskan untuk menyalakan aplikasi sekali lagi, berharap ada satu orderan tambahan yang bisa menambah pemasukan. Tidak ada salahnya menunggu sebentar, toh jalanan masih ramai dengan beberapa kendaraan. Lampu-lampu kota berpendar temaram, sebagian toko sudah menutup pintu, dan suara azan Isya yang tadi terdengar kini berganti dengan keheningan panjang. Hanya sesekali ada tawa anak muda yang pulang dari nongkrong atau suara mobil melintas cepat. Di antara semua itu, Raffi duduk di atas motornya, menatap layar ponsel yang belum juga bergetar. Ia menarik nafas panjang. Dalam hatinya, ia sudah terbiasa dengan penantian semacam itu. Malam adalah tentang kesabaran, tentang menunggu kesempatan datang. Namun ia tidak pernah tahu bahwa pada malam itu, kesempatan yang datang bukanlah rezeki biasa, melainkan sesuatu yang akan membawanya masuk ke dalam cerita yang selama ini ia dengar dari mulut orang lain. Sebuah kisah yang takkan pernah ia lupakan, bahkan hingga bertahun-tahun kemudian. Sekitar pukul 11 malam, Raffi masih duduk di motornya yang terparkir di pinggir jalan raya. Udara semakin menusuk. Angin malam membuat jaket tipis yang ia kenakan tidak lagi mampu menahan dingin. Dari kejauhan, lampu lalu lintas berganti warna dengan ritme yang konstan, meski tak banyak kendaraan yang melintas. Seolah-olah kota masih mencoba mempertahankan wajah sibuknya, meski yang sebenarnya ia sudah mulai tertidur. Raffi menyalakan rokok, menghembuskan asapnya perlahan. Kepulan tipis itu terbawa angin, hilang tanpa jejak, sama seperti harapan-harapannya yang seringkali terlepas begitu saja. Hidup baginya adalah rangkaian menunggu. Menunggu order masuk, menunggu uang cukup terkumpul, menunggu hari gajian agar bisa mengirimkan sebagian ke kampung. Semuanya berlangsung dalam siklus yang sama, berulang tanpa henti.
Ia membuka aplikasi kembali, menatap layar ponselnya dengan harapan kecil, dan seperti doa yang dijawab dalam diam, tak lama kemudian ponselnya bergetar. Notifikasi muncul, ada orderan masuk. Raffi menunduk, membaca detail perjalanan itu. Penjemputan di sebuah daerah pinggiran kota, tidak terlalu jauh dari kontrakannya. Ongkosnya lumayan besar, bahkan lebih tinggi dari rata-rata tarif jarak tempuh tersebut. Ia sempat heran, karena biasanya aplikasi cukup ketat menghitung tarif, kecuali ada promo tertentu. Namun rasa heran itu segera tersapu oleh kebutuhan. Baginya, nominal itu cukup untuk menambah bekal makan besok dan menutup ongkos bensin hari ini. Dengan gerakan cepat, ia menekan tombol terima. Jantungnya berdegup ringan. Bukan karena takut, melainkan karena lega. Malam ini tidak berakhir dengan tangan kosong. Ia segera mengenakan helm, merapikan sarung tangan dan menyalakan mesin motor tuanya yang berderum pelan. Perjalanan dimulai dengan lancar. Raffi melaju melewati jalanan yang mulai sepi. Deretan toko yang sudah menutup pintu serta beberapa kendaraan yang melintas tergesa. Lampu jalan berdiri berjajar, tetapi di beberapa titik bohlamnya sudah padam, menyisakan kantong-kantong gelap yang membuat jalanan tampak lebih panjang daripada biasanya. Ia merapatkan resleting jaket, mencoba menahan hawa dingin yang menusuk ke kulit. Dari kaca spion, ia melihat wajahnya sendiri samar-samar tertimpa cahaya lampu jalan, mata lelah, kantong hitam di bawahnya, dan keringat tipis yang muncul meski udara dingin. Malam memang selalu menuntut ketahanan, bukan hanya pada mesin motor, tetapi juga pada tubuh dan pikiran. Lokasi penjemputan yang tertera di peta membuatnya sedikit mengernyih. Garis rute membawanya keluar dari jalan utama, menuju jalan kecil yang jarang ia lewati. Ia hafal sebagian besar jalan kota, tetapi titik ini terasa asing, seakan bukan bagian dari peta yang biasa ia gunakan. Namun dengan keyakinan bahwa aplikasi jarang salah, ia terus melaju mengikuti petunjuk arah. Sesekali ia berpapasan dengan pengendara lain, namun semakin jauh ia melaju, semakin jarang pula kendaraan lain terlihat. Hanya suara mesin motornya sendiri yang terdengar jelas, berpadu dengan gesekan angin malam yang semakin kencang. Raffi mencoba menenangkan diri. Ia meyakinkan diri bahwa ini hanyalah perjalanan biasa, sama seperti puluhan perjalanan lain yang pernah ia lakukan setiap malam. Orderan ini hanyalah tambahan, tidak ada bedanya dengan yang lain. Ia mencoba mengusir pikiran aneh yang sempat melintas, tentang cerita-cerita pengendara lain yang dulu hanya ia anggap bualan. Namun jauh di dalam hati, ada sedikit keraguan yang tumbuh. Malam terlalu sepi, jalan terlalu asing, dan aplikasi terasa seakan memandu langkahnya ke arah yang bukan milik dunia nyata. Tetapi seperti biasa, kebutuhan mengalahkan rasa ragu. Ia menelan semua perasaan itu, menggenggam erat setang motor, dan melajukan dirinya lebih dalam menuju arah yang ditunjukkan layar ponsel. Jalan yang Raffi lewati semakin menyempit. Dari jalan raya yang masih diterangi lampu-lampu kota, ia kini memasuki jalur kecil yang di kanannya hanya dipagari semak belukar, sementara di kirinya berdiri deretan pohon tinggi yang menjulang seperti dinding hitam. Cahaya lampu motornya menjadi satu-satunya penuntun, membelah kegelapan yang pekat. Ia menurunkan sedikit kecepatan, memastikan ban motornya tidak tergelincir di jalanan yang mulai tidak rata. Sesekali, jalan berkelok tajam tanpa tanda peringatan, memaksanya memperlambat laju motor. Ponselnya yang terpasang di holder setang terus memberikan instruksi. Panah hijau berbelok, mengarahkannya semakin jauh ke dalam hutan. Raffi mulai merasa tidak biasa. Biasanya, aplikasi menuntun pengemudi menuju ke tempat yang jelas, perumahan, gang padat, atau pertigaan jalan. Tapi kali ini, rutenya terasa aneh. Jalur yang ia lalui tidak tampak seperti daerah yang sering dilewati orang, apalagi untuk penjemputan. Ia sempat berpikir untuk membatalkan perjalanan, namun nominal tarif yang lumayan besar membuatnya menahan diri. Beberapa menit kemudian, motornya sampai di sebuah persimpangan kecil. Peta menunjukkan titik penjemputan sudah sangat dekat.
Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mendapati jalan semakin sunyi. Tidak ada rumah di sekitar situ, hanya 1-2 bangunan yang sudah lama tampak tak terawat. Dindingnya ditumbuhi lumut, catnya mengelupas, dan jendelanya tertutup rapat seakan tak berpenghuni. Ia berhenti sebentar, memarkir motornya di tepi jalan. Ponselnya menunjukkan status penumpang sudah menunggu di lokasi. Tapi saat ia menoleh ke sekeliling, tidak ada seorang pun di sana. Hanya suara malam yang pelan, gesiran angin yang menyusup lewat dedaunan, gesekan ranting, dan jauh di belakang suara anjing menggonggong lirih. Perasaan ganjil menyelusup pelan. Ia memeriksa kembali layar ponsel, notifikasi tetap sama, penumpang sudah menunggu. Ia menyalakan lampu hazard, menoleh kembali ke kiri dan ke kanan, mencoba menemukan tanda keberadaan seseorang. Namun tetap hening, seakan ia adalah satu-satunya makhluk hidup di tempat itu. Tiba-tiba, ponselnya kembali bergetar. Sebuah notifikasi baru muncul di layar. Kata-katanya sederhana, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Raffi berdiri. Penumpang telah naik. Ia terpaku, tangannya yang menggenggam setang motor mendadak dingin, keringat dingin mulai merembes meski udara begitu sejuk. Perlahan, ia menoleh ke belakang, ke arah jok motornya. Kosong. Tidak ada siapapun di sana. Namun aplikasi sudah menandai perjalanan dimulai. Panah hijau kini menunjukkan rute ketujuan, seakan-akan penumpang benar-benar duduk di belakangnya. Raffi mencoba tarik napas panjang. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanyalah bug aplikasi, sesuatu yang kadang bisa saja terjadi. Namun tubuhnya mulai merasakan hal yang tak bisa dijelaskan. Motor yang ia kendarai mendadak merasa lebih berat, seperti ada beban tambahan yang menekan suspensinya. Setiap kali ia melaju, hembusan angin terasa berbeda, bukan lagi satu aliran lurus, melainkan terbelah seakan benar-benar ada tubuh lain di belakangnya yang membelah udara. Ketegangan merayap ke seluruh tubuhnya, jantung berdegup keras, telinganya berdengung, dan setiap bulu kuduk di tengkuknya menegang tanpa ia bisa kendalikan. Ia mencoba tidak menoleh ke kaca spion, namun rasa ingin tahu perlahan menggerogoti. Ketika akhirnya ia berani melirik, spion hanya memperlihatkan kegelapan jalan yang mereka lalui, kosong. Namun itu tidak cukup menenangkan. Justru karena kosong, ia semakin yakin ada sesuatu yang tak kasat mata menempel di punggungnya. Ia menggenggam setang motor lebih erat, mencoba menjaga kestabilan laju. Tidak ada lagi musik dari aplikasi, tidak ada lagi suara kendaraan lain. Hanya dirinya, motornya, dan sesuatu yang tak terlihat duduk begitu dekat di belakangnya. Semakin jauh ia melaju, semakin jelas ia menyadari satu hal. Perjalanan ini tidak akan sama dengan perjalanan lain yang pernah ia lakukan. Malam itu, sesuatu telah naik bersamanya, dan ia tidak tahu bagaimana cara menurunkannya. Motor melaju pelan di jalan yang semakin asing. Cahaya lampu depannya memantul pada aspal yang basah, entah karena hujan yang sudah lama reda atau hanya embun malam yang menebal. Di kiri kanan jalan, pepohonan berdiri rapat, seperti pagar hitam yang mengapit. Udara kian dingin, menusuk hingga ke tulang, membuat Raffi merasa tubuhnya mulai kaku. Ia mencoba fokus pada jalan, menatap lurus tanpa menoleh. Tetapi semakin ia berusaha mengabaikan, semakin nyata sensasi itu terasa. Jok motornya benar-benar terasa berat, seolah ada seseorang duduk tegak di belakangnya. Sesekali, ia merasakan desakan ringan di bahunya, seperti kepala yang nyaris bersandar namun ditahan agar tidak menyentuh. Ketakutan mulai merayap, menekan pikirannya dari segala arah. Ia berusaha mencari alasan logis. Ia meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya sugesti, hanya rasa lelah yang berlebihan. Ia bahkan mencoba berpikir tentang hal-hal lain, tentang keluarganya di kampung, tentang uang yang harus ia kirimkan minggu depan, tentang sarapan sederhana yang ia idamkan esok pagi. Tetapi seberapa keras ia mencoba mengalihkan pikiran, sensasi itu terus bertahan, menempel dengannya dengan keheningan yang mencekik. Lalu datanglah aroma itu. Awalnya samar,
seperti harum melati yang terlalu pekat. Wangi yang biasanya menenangkan kini terasa menyengat, menusuk hidung dengan kelebihan yang aneh. Dan bersamaan dengan wangi itu, muncul lapisan lain. Bau tanah basah, seperti gundukan tanah yang baru saja digali. Kombinasi keduanya membuat perut Raffi mual, seolah ada sesuatu yang dipaksakan hadir di udara. Ia menelan ludah, mencoba menahan rasa ingin muntah. Tangan yang menggenggam stang bergetar, membuat laju motor sedikit oleng sebelum ia berhasil menguasai kembali. Dalam kepanikan itu, ia menoleh sekali ke kaca spion. Kosong. Hanya kegelapan dan kilatan samar lampu jalan jauh di belakang. Tapi di sela pandangan kosong itu, matanya menangkap sesuatu. Bukan sosok utuh, hanya bayangan gelap yang melintas sekilas, seperti kabut pekat yang terbentuk menyerupai tubuh manusia. Ia membelalakan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusilah cahaya. Namun, bulu kuduknya sudah berdiri. Tubuhnya merespon lebih jujur daripada logika yang ia paksa. Semakin jauh ia melaju, rutut di peta seakan menuntunnya masuk ke dalam lorong yang tidak pernah berujung. Jalan terus menyempit, pohon semakin rapat, dan udara semakin dingin. Ia mulai merasa bahwa ia tidak lagi berada di kota yang sama. Seperti ditarik ke dalam dimensi lain, tempat waktu berjalan dengan aturan berbeda. Di telinganya, suara aneh mulai terdengar. Bukan suara jelas, melainkan bisikan panjang yang samar, bergulung seperti riak ombak jauh di tengah laut. Nada itu berulang-ulang, monoton, tetapi terasa penuh arti. Seperti doa kuno yang dilafalkan tanpa jeda, atau mantra yang dipaksa masuk ke dalam kepalanya. Raffi menggigil. Keringat dingin bercucuran dari pelipisnya meski udara malam menusuk. Ia berusaha mengguncangkan kepala, berharap suara itu hilang. Tetapi semakin ia menolak, semakin dekat suara itu terasa. Seakan bukan hanya terdengar di telinga, melainkan bergema dari dalam dadanya sendiri. Pikirannya mulai kacau. Ia ingin berhenti, tapi takut. Ia ingin terus melaju, tapi tidak tahu kemana. Peta di layar ponselnya tetap menunjukkan jalur yang berkelok-kelok, semakin jauh dari peradaban. Ia mulai meragukan apakah peta itu benar-benar membawanya ke tujuan nyata, atau hanya menuntunnya lebih dalam ke dalam mimpi buruk yang tidak bisa ia hindari. Dalam ketegangan itu, motor tiba-tiba berguncang kecil, seperti melewati jalan yang retak. Ia refleks menoleh sebentar ke kanan, dan saat itulah ia melihat sesuatu. Di balik deretan pohon gelap, ada sosok samar berdiri. Tingginya lebih dari manusia biasa. Tubuhnya kurus panjang dan wajahnya tidak terlihat jelas. Hanya sepasang mata redup, bercahaya aneh dalam kegelapan, menatap lurus ke arah Raffi yang melintas. Ia menelan napas, menoleh kembali ke jalan, berusaha mengabaikan apapun yang baru saja ia lihat. Namun perasaan bahwa ia sedang diawasi tidak hilang, justru semakin kuat. Setiap tikungan, setiap kelokan, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti. Bukan sekedar penumpang tak kasat mata di belakangnya, melainkan kehadiran lain yang berjalan beriringan dari kejauhan. Jantungnya berdetak cepat, seolah ingin meloncat keluar dari dadanya. Ia sadar, malam itu bukan lagi malam biasa. Ia telah masuk ke dalam wilayah yang seharusnya ia tidak jamah. Raffi merasa pikirannya hampir runtuh. Setiap detik di atas motor terasa seperti pertaruhan hidup dan mati, antara terus maju atau berhenti dalam kegelapan. Jalanan yang ia tempuh semakin sempit, hingga hanya cukup dilalui satu kendaraan. Pohon-pohon di kiri dan kanan makin rapat, ranting-rantingnya melambai rendah seolah ingin meraih siapa saja yang lewat. Ia menatap layar ponsel di holder stang. Panah hijau masih berputar, menuntunnya semakin dalam. Namun sesuatu di dalam dirinya berteriak, memaksa ia berhenti. Ia menarik napas panjang, memutuskan untuk menepi sejenak di bawah sebuah lampu jalan yang redup. Cahaya kuning pucat itu nyaris tidak menyingkirkan kegelapan, tetapi cukup untuk membuatnya merasa sedikit lebih aman. Raffi mematikan mesin motor. Suara knalpot yang padam membuat keheningan menjadi lebih tebal.
Ia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri, cepat dan keras, berpadu dengan desir angin yang lewat di antara daun-daun. Tangannya gemetar saat meraih botol air mineral kecil dari dalam tas. Ia meneguknya buru-buru, berharap cairan dingin itu bisa meredakan panas di kepalanya. Namun justru rasa takut semakin menekan. Karena di tengah kesunyian itu, ia sadar betul ia tidak sendirian. Dengan enggan, ia melirik ke kaca spion. Sekilas hanya bayangan dirinya sendiri yang terlihat, samar oleh cahaya lampu jalan. Namun detik berikutnya, sesuatu membuatnya membeku. Di pantulan spion, ada bayangan lain yang tidak seharusnya ada. Duduk di jok belakang, samar seperti kabut pekat. Tubuhnya menyerupai manusia, namun wajahnya kabur. Bukan kosong, bukan gelap sepenuhnya, tapi buram seperti kabut yang terus bergolak. Rambut panjang menjuntai, berantakan, dan bentuk kepalanya miring seolah sedang menatap langsung ke arah Raffi. Raffi terperajat. Pandangannya kabur sesaat, nafasnya tercekak. Ia tidak berani menoleh langsung, hanya bisa memaku tatapan pada spion yang bergetar halus. Bayangan itu tidak bergerak, hanya duduk diam, dengan tubuh condong sedikit ke depan. Namun kehadirannya begitu nyata, seakan berat tubuhnya memang sedang menekan motor dari belakang. Rasa panik meledak. Ia buru-buru menyalakan mesin motor kembali. Suara derum knalpot pecah menembus hening. Tanpa berpikir panjang, ia memutar gas sekencang mungkin. Roda memekik sebentar di atas aspal, lalu motor melesat. Semakin kencang ia melaju, semakin ia berharap bisa meninggalkan bayangan itu. Tetapi motor justru terasa makin berat, seperti ditarik ke bawah. Seakan sosok di belakangnya ikut menempel erat, menolak terhempas oleh kecepatan. Lalu terdengar suara. Bukan lagi bisikan samar yang jauh, melainkan desahan panjang, lirih, mengalun sangat dekat di telinganya. Suara itu tidak jelas kata-katanya, namun nadanya menyerupai mantra yang diulang-ulang, penuh tekanan, penuh maksud tersembunyi. Raffi menggigil, hampir kehilangan kendali atas tang. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membukanya lagi dengan paksa. Fokusnya hanya satu, kabur dari tempat itu. Jalanan di depannya berkelok tajam, tetapi ia tidak peduli. Setiap tikungan ia lalui dengan kecepatan berbahaya untuk berharap bisa mengusir rasa takut dengan deru angin dan hentakan mesin. Namun suara itu tidak berhenti. Justru semakin keras, semakin dekat, seperti suara yang disisipkan langsung ke dalam kepalanya. Nafas Raffi menjadi pendek, dada terasa sesak, seakan sesuatu menindihnya dari belakang. Dalam kepanikan itu, matanya menangkap sesuatu di tepi jalan. Sebuah papan kayu tua, hampir roboh dengan cat yang terkelupas. Tulisan samar masih bisa terbaca. Tanah pemakaman desa. Sisanya tertutup lumut dan kegelapan. Raffi tersentak. Ia baru sadar, jalan yang ia dalui membawa dirinya melewati sebuah area pemakaman lama. Dan jika benar penumpangnya berasal dari tempat itu, maka tidak ada kecepatan yang bisa membuatnya lepas. Hembusan angin mendadak berubah. Kini terasa lebih dingin, menusuk kulit dengan ketajaman yang tidak alami. Seakan ada pintu lain yang terbuka, melepaskan sesuatu yang seharusnya terkunci. Motor berguncang hebat. Dahan-dahan dari pepohonan di tepi jalan melambai lebih rendah, menyentuh helmnya saat ia melintas. Ia hampir kehilangan kendali. Namun di tengah ketakutan itu, ia mendengar sesuatu yang paling membuat darahnya beku. Di sela desahan suara yang terus berulang, ada tawa pelan, tawa lirih, parau, namun jelas datang dari jok belakang. Ia tidak berani menoleh lagi, tidak berani memastikan. Yang ia tahu hanyalah satu, ia sedang mengangkut sesuatu yang tidak seharusnya naik ke motornya malam itu. Motor terus melaju, bergetar di bawah tekanan kecepatan yang semakin gila. Raffi sudah tidak lagi peduli pada peta digital atau arah panah yang menuntun layar ponselnya. Semua fokusnya hanya tertuju pada satu hal, bertahan. Bertahan sampai di entah di mana, asal bukan di jalan ini. Namun meski ia terus berusaha, rasa itu tetap ada. Berat di punggungnya, desahan di telinganya, tawa lirih yang menyayat kesadarannya. Semakin jauh ia melaju, semakin kuat sensasi itu menempel.
Seakan sosok yang menumpang padanya bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan dengan kecepatan, melainkan sesuatu yang mengikuti karena ada tujuan. Setelah beberapa kilometer, jalanan mulai berubah. Pohon-pohon yang tadinya rapat perlahan terbuka berganti hamparan sawah gelap di kanan kiri. Namun, justru di tengah kelapangan itu, rasa takut makin menajam. Tidak ada lagi penerangan lampu jalan. Hanya cahaya lampu motor yang menusuk gelap membentuk lorong cahaya sempit di antara keheningan. Di kejauhan, Raffi melihat cahaya kecil. Awalnya ia kira itu rumah penduduk. Harapan tipis muncul, tempat untuk berhenti, tempat untuk minta tolong. Ia mengarahkan motor ke sana, menempelkan seluruh asanya pada titik cahaya itu. Namun semakin dekat, cahaya itu ternyata bukan rumah, bukan juga warung atau pos ronda. Itu adalah deretan lilin kecil, berkelip di tiup angin malam, berjajar rapi di pinggir jalan. Raffi mengerem mendadak. Ban motor bergeser sedikit di atas kerikil. Ia tertengun menatap barisan lilin itu. Lilin-lilin kecil, nyala redup, menandakan sesuatu yang ia kenal baik. Tempat orang-orang memberi penghormatan, tanda untuk mereka yang sudah tiada. Hatinya merosot. Barisan lilin itu berada tepat di depan gapura kecil dari semen tua, dengan tulisan hampir pudar, Makam Umum Desa Tualang. Tangannya gemetar di atas tang, perutnya seperti ditusuk dari dalam. Ia sadar sepenuhnya, jalan yang ditunjukkan aplikasi sejak tadi membawanya ke sini, ke pemakaman. Angin berhembus lirih membawa bau tanah basah dan dupa yang tersisa. Nyala lilin bergoyang-goyang, dan di saat itu ia merasa tubuhnya semakin berat. Bahunya seakan ditekan, punggungnya seperti ditumpangi beban yang semakin padat. Ia mencoba melirik spion sekali lagi. Kini bayangan itu tidak samar. Sosok itu jelas. Rambut panjang hitam kusut menutup sebagian wajah, tetapi lekukan wajah pucat sudah terlihat. Mata cekung menghitam dalam, bibir pucat merekah sedikit seolah berbisik. Tubuhnya tidak transparan lagi, melainkan padat. Nyata, seakan benar-benar ada seseorang yang menempel di jok belakang motornya. Dadanya sesak. Ia tidak sanggup lagi. Ia hendikan motor di pinggir jalan, tepat di depan gapura pemakaman. Lampu motornya menyorot batu nisan di kejauhan. Barisan batu tegak yang sebagian tertutup bayangan pepohonan. Lalu sesuatu terjadi. Ponselnya yang masih terpasang di holder menyala sendiri. Aplikasi navigasi menutup, berganti layar pesan. Cahaya putih biru dari layar ponsel memantul di wajahnya yang pucat. Pesan itu singkat, namun menghantamnya seperti palu. Sudah sampai, turunkan aku di sini. Jari-jarinya mati rasa, keringat dingin mengucur deras. Ia tidak pernah mengetik pesan itu, tidak ada sinyal di sini, dan jelas tidak ada penumpang yang bisa menulisnya, namun kalimat itu ada, nyata, terpampang jelas di layar. Motor bergetar halus, seperti menanggung sesuatu yang hendak turun. Raffi tidak berani menoleh, tetapi dari ujung matanya, ia bisa merasakan pergerakan. Beban di punggungnya perlahan berkurang. Angin yang sedari tadi menempel di telinganya mulai hilang. Sebuah bayangan melintas dari spion, bergerak turun dari jok belakang. Rambut panjang berkibar pelan, kain putih kusut bergeser bersama angin malam. Sosok itu menurunkan kaki dengan tenang, menginjak tanah tepat di depan gapura pemakaman. Raffi hampir tidak bisa bernafas. Seluruh tubuhnya kaku, hanya matanya yang menatap lurus ke depan. Lilin-lilin bergetar makin kencang, api kecil hampir padam, seakan keberadaan sosok itu membuat udara semakin berat. Sosok itu berjalan perlahan masuk ke dalam gerbang pemakaman. Langkahnya tidak bersuara, tetapi setiap gerakannya meninggalkan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Raffi hanya bisa duduk diam di atas motornya, tak mampu berbuat apa-apa selain menyaksikan. Beberapa meter masuk ke dalam, sosok itu berhenti.
Di bawah cahaya remang lampu motor yang masih menyorot samar, terlihat sebuah Nissan yang lebih baru dibandingkan yang lain. Tanahnya masih segar, gundukan belum rata. Sosok itu berhenti di sana, diam menghadap Nissan. Rambutnya tergerai menutupi wajah, tubuhnya membungkuk pelan, seakan kembali ke tempat yang memang menjadi miliknya. Raffi menahan nafas, hampir tersedak oleh rasa takut. Saat itu juga, layar ponselnya menyala sekali lagi. Kali ini bukan pesan, melainkan aplikasi navigasi yang terbuka sendiri. Panah hijau di layar tidak lagi berputar kacau. Ia menunjukkan titik tujuan yang sudah dicapai. Tulisan di layar membuat tubuhnya bergetar hebat. Makam Umum Desa Tualang, tujuan Anda tiba. Seakan aplikasi itu tidak pernah salah. Seakan sejak awal, ia memang hanya sedang mengantar penumpangnya pulang. Raffi masih terpaku di atas motornya. Dadanya naik turun cepat, napas tersengal seakan paru-parunya menolak bekerja. Ia menatap lurus ke depan, tak berani mengedip, takut kehilangan kendali atas apa yang baru saja ia saksikan. Di balik gapura, sosok itu masih berdiri di hadapan Nissan. Rambut hitam panjangnya menutupi wajah. Kain putihnya bergetar perlahan tertiup angin. Tidak ada gerakan lain. Hening, sunyi, seolah seluruh dunia menahan nafas bersama Raffi. Namun semakin lama ia menatap, semakin jelas sesuatu yang mengerikan. Tubuh itu mulai memudar, bukan seperti kabut, melainkan seperti bayangan yang perlahan kehilangan pijakan di dunia nyata. Dari kaki, sosok itu menghilang sedikit demi sedikit. Bayangan kain putih lenyap dalam gelap, rambut panjang melayang sebentar, lalu sirna. Hingga akhirnya, tidak ada yang tersisa selain tanah basah dan Nissan yang dingin. Raffi menggigil. Rasanya baru saja ada yang turun dari motornya, dan sekarang ia benar-benar sendirian. Atau setidaknya ia berharap demikian. Ia menyalakan motor kembali, lampu sorot menyapuk makam. Batu-batu Nissan berdiri kaku, sebagian miring dimakan usia, sebagian baru dengan tanah gundukan yang masih segar. Tidak ada tanda kehidupan, tidak ada suara jangkrik, hanya suara mesin motor yang bergetar lirih. Dengan tangan gemetar, ia putar stang dan bersiap tancap gas. Ia hanya ingin menjauh, meninggalkan tempat ini, melupakan semuanya. Namun tepat sebelum motornya bergerak, sesuatu membuatnya terpaku. Di layar ponselnya yang masih menyala dengan cahaya pucat, muncul satu notifikasi baru. Bukan dari aplikasi navigasi, bukan pula pesan biasa. Layar hanya menampilkan satu kalimat pendek. Huruf-hurufnya merah samar. "Terima kasih sudah mengantarku pulang." Tenggorokan Raffi tercekat, jantungnya seperti dihantam palu, berdetak halus hingga sakit. Ia memandang layar itu lama, berharap kata-kata itu lenyap, namun kalimat itu tetap menempel seakan terukir ke dalam cahaya. Ia segera melarikan motornya, gas dipelintir habis, ban menghantam kerikil, tubuhnya melaju kencang menembus jalan gelap. Angin malam menampar wajahnya, mata berair karena kecepatan, namun ia tidak peduli. Ia hanya ingin lari. Namun seberapa jauh ia berlari, rasa itu tidak sepenuhnya hilang. Di telinganya terkadang masih terdengar dengusan lirih, seperti nafas yang mengikuti. Di bahunya kadang masih terasa dingin menempel, meski ia tahu jok belakang motornya kosong. Dan yang paling mengerikan adalah spion. Sesekali, saat ia terlalu lama menatap jalan, matanya tak sengaja melirik ke cermin kecil itu. Dan di sana, di balik pantulan lampu motor, ia masih bisa melihat sekilas bayangan rambut panjang tergerai, duduk diam tanpa suara. Hanya sekilas, hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat darahnya kembali membeku. Perjalanan malam itu akhirnya berakhir. Raffi sampai ke rumah, menutup pagar dengan tangan gemetar, memarkir motor tanpa peduli. Ia masuk ke kamarnya, mengunci pintu rapat-rapat, bersembunyi di bawah selimut. Namun rasa itu, rasa bahwa ia tidak sendiri, terus menempel. Malam berjalan lambat.
Jarum jam seakan bergerak enggan, menyeret waktu bersama ketakutan. Hingga akhirnya rasa gantuk yang bercampur lelah menenggelamkannya dalam tidur yang tidak nyenyak. Pagi datang dengan cahaya matahari yang hangat, seolah mentertawakan mimpi buruk semalam. Raffi berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya hanyalah permainan pikirannya saja. Ia berangkat kuliah, menyalakan motor dengan enggan. Semuanya tampak normal, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Namun saat ia hendak menutup layar ponselnya, ia melihat satu hal terakhir yang membuat darahnya kembali membeku. Aplikasi navigasi tanpa ia buka masih aktif. Panah hijau masih menyala dan tujuan masih sama. Makam umum Desa Tualang. Hanya saja kali ini, titik biru yang menandai posisinya sendiri bukan lagi di jalan atau di kampus. Titik biru itu bergerak perlahan, merapat kembali ke tujuan. Seakan peta digital itu tidak berhenti mengantarkannya. Seakan perjalanan semalam hanyalah awal, dan penumpang itu belum benar-benar pergi.